Jadi kita villa itu atas bawah, villa gede. Kita ngambil di bagian atas keluar balkon itu kolam renang tengah-tengah, tapi kanan kirinya itu kayak ada pohon pisang, ada maksudnya masih banyak pohon lah gitu. Nah dia nyelip di antara pohon pisang gitu. Jadi pas namanya juga bapak-bapak, maksudnya emang HP dia ngecek HP-nya nih, foto-fotonya. Jadi pas di zoom itu tuh ada, abis itu udah nggak boleh. Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi bareng gue Arbi. Di segmen Kreasi Misteri kali ini, gue kedatangan narasumber yang mempunyai cerita horor saat dia masih sekolah. Sini gue udah sama narasumbernya. Langsung aja kita sapa dulu aja narasumbernya langsung. Kak, siapa namanya? Kenalin, aku Nisa. Nah kak, ini punya pengalaman horor pas masih sekolah ya? Iya, pas masih SMA kelas 3. SMA kelas 3. Tahun berapa? 2019 pertengahan. 2019 ya? Ya, terdekat. Oke, teman-teman, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Kanista, kalian bisa aja langsung ke Instagram gua. Itu ada di @arbianreal, atau langsung aja hubungi admin yang ada di kolom komentar atau di deskripsi. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Boleh ceritain langsung? Ya, pas itu kan lagi viral-viralnya di IG itu kayak permainan dari luar negeri gitu, kayak permainan yes no gitu kan. Jadi itu nanti ada kertas sama pensil, nanti itu katanya digerakin sama makhluk halus gitu. Jadi kita tahu ada keberadaan di sini atau enggak, nanti tuh ditanya iya atau tidaknya. Nah, pas itu kita tuh sebenarnya nggak percaya, kita tuh mencoba itu karena kita nggak percaya, bukan karena kita percaya. Jadi kita coba main, dan pas saat itu kita kelas 3 kayak udah mau menjelang UN kalau nggak salah. Jadi kita main di salah satu kelas di sekolah aku tuh pas udah jam pulang sekolah, dimana tuh udah nggak ada orang sama sekali. Jadi kayak cuma kita berenam kita main. Nah, saat main tuh kayak emang ada tuh muter beberapa pertanyaan gitu. Emang tuh masih nggak gerak gitu pensilnya. Jadi kayak yaudahlah, emang ternyata bohongan gitu. Itu cuma kayak di pas itu kan viralnya di Instagram kan, itu cuma kayak settingan doang gitu. Terus pernah baca juga sih. Terus kayak sempet ada tuh satu orang yang nanya itu tuh emang muter, tapi kita tuh kayak ya lah paling sengaja pas kita lagi meleng diputerin. Terus kayak akhirnya udahlah nggak ada terjadi apa-apa, jadi kita udahin tuh mainnya, udah nggak nanya-nanya lagi. Tapi kan di rules permainan itu tuh kalau udah selesai main itu kertasnya dibakar, pensilnya dipatahin, karena kita kan emang nggak percaya. Kita cuma karena mau nyoba-nyoba emang nggak percaya, jadi udah gitu kita bawa pensilnya, kertasnya udah kita buang ke tong sampah gitu aja ya. Setelah main itu yaudah kayak cuma diem dulu di kelas kayak sebelum pulang. Nah, ada tuh satu teman aku tuh cewek, dia itu kayak cuma setelah main tuh kayak cuma diem gitu, bengong gitu. Tapi nggak kita tanya kenapa-napa, mungkin kita pikir cuma kayak mau nakut-nakutin kita atau cuma mau drama aja gitu. Terus habis itu yaudah pulang, karena searah juga rumahnya bareng sama aku. Sepanjang jalan di motor pun emang diem aja, nggak ada ngomong apa-apa. Tapi anaknya biasanya tuh yang apa ya, yang rame, yang heboh, yang hektik gitu. Tapi pas setelah main itu dia tuh udah diem aja gitu. Besokan paginya ya, maksudnya udah masuk sekolah lagi,
ya udah dia baik-baik aja, tapi dia nggak ngomong, nggak inget apa-apa. Maksudnya pas aku tanya, kok lu diem aja sih gitu, lu marah sama gue gitu, pokoknya ya udah diem aja gitu, nggak ada omongan. Enggak kok, kan kita abis main udah langsung pulang. Emang lu ngomong apa sih? Jadi setelah aku nganterin dia pulang tuh dia nggak inget apa-apa, maksudnya nggak inget kejadian setelah main itu. Jadi kayak aku ngajak ngomong pun, nanya dia kenapa diem aja tuh, besokan paginya dia udah nggak inget apa-apa gitu. Terus setelah main itu seminggu setelah main itu masih biasa aja gitu. Tapi setelah seminggu itu tuh setiap hari Kamis sama Jumat, kalau nggak hari Jumatnya aja itu tuh pasti selalu ada aja gitu kejadian kayak ada yang kesurupan gitu. Nah kesurupan itu tapi nggak kena di angkatan aku, kenanya di angkatan bawah-bawah ya, ada di kelas 11 sama 10. Mungkin emang ada beberapa anak-anaknya yang sensitif atau gimana, karena kan dulu sekolah itu tuh masih banyak kelas-kelas kosong, masih banyak yang nggak kepake karena muridnya masih terhitung dikit gitu. Jadi setiap Kamis sama Jumat itu setiap hari ada aja yang kesurupan gitu, yang entah tiba-tiba lagi nangis-nangis, bahkan saat lagi pelajaran pun itu ada yang kesurupan satu orang. Itu tuh makanya sempet sampai heboh juga kan, maksudnya diantara guru-guru, kok bisa gitu, kenapa dulunya nggak ada gitu. Karena kan di samping sekolah itu juga kebetulan emang rumah tua gitu, maksudnya rumah-rumah zaman Belanda yang emang udah nggak ada penghuninya. Jadi mungkin karena kebawa dari situ atau emang seperti apanya kan nggak tahu gitu. Tapi semenjak permainan main itu entah sampai sebulan atau 2 bulan 3 bulan gitu, itu emang masih rutin setiap Kamis Jumat gitu. Nah pas itu bener-bener di puncaknya banget. Aku kan sekolah itu dari SMP sampai SMA gitu. Nah kalau pramuka itu kan bareng gitu, anak-anak SMA yang sambil ngajarin anak SMP-nya. Pas lagi banyak-banyaknya di hari Sabtu kan pramuka itu kelar di jam 2 gitu, jam 2 sampai habis maghrib setengah 6-an lah, sampai maghrib setengah 6-an. Nah pas di jam 3 atau jam 4 tuh kayak tiba-tiba semuanya kayak pada diem aja, pusing gitu. Dan itu tuh bener-bener kayak di puncaknya kesurupannya bukan anak SMA kelas 11-10, tapi udah kena ke SMP, ke semuanya gitu. Kayak bener-bener sampai manggil kepala sekolahnya kan. Pas itu kepala sekolah udah pulang kan karena hari Sabtu, dan emang itu cuma jadwalnya pramuka, nggak ada guru-guru lagi. Itu sampai manggil guru-guru lagi buat balik ke sekolah, karena mungkin hampir setengahnya, mungkin dari 40-20 nya atau lebih itu benar-benar kena semua gitu. Nah kan aku pun sendiri yang sebelumnya nggak pernah mengalami hal kayak gitu, akhirnya kena lagi, mengalami gitu, kayak ngerasa nggak tahu ya bener atau enggak itu lingkupnya kesurupan atau enggak atau gimana. Karena ngerasa di dalam diri itu kayak aku ngomong sama diri aku, gue kenapa sih gitu, kok nangis-nangis, tapi untuk melek, untuk ngobrol ngeluarin suara selain nangis tuh nggak bisa gitu. Udah kayak gitu di puncaknya di hari Sabtu selesai pramuka itu kan aku punya emang teman-teman adik di kelas tuh. Di situ main gitu ke rumah, kenal lagi, bener-bener kita main ber-6, ceweknya 4, cowoknya 2, yang pokoknya masih masa adik kelas aku. Dan yang 3 itu kesurupan, dan yang satu yang teman itu, yang satu yang kesurupan itu yang emang sempat ikut main game cari-cari. Nah itu dia kesurupannya emang sempatnya di rumahku juga gitu, kena bertiga. Yang satu bener-bener ngeluarin suara kayak si Mbak Kak. Iya, bener-bener ngeluarin satu. Dan satu lagi itu anak kecil, karena kalau anak kecil itu juga rumah kan emang agak-agak horor gitu kan, karena emang belakangnya masih pohon bambu dan ada makam anak kecil juga. Kalau katanya tuh dulu emang sempat ketempelan aku anak kecil, karena pas itu jam 12 malam tiba-tiba potong rambut segini, terus rambutnya seneng banget dikepang 2, terus kalau jalan tuh yang lompat-lompat sambil nah gitu-gitu. Tapi tanpa menyadari badan aku ya kayak gitu gede. Terus abis mereka kesurupan, akhirnya diobatin sama bapakku dan sama teman aku yang 2 ini.
yang misalnya itu mau keluar, tapi yang anak kecilnya ini pas itu bilang nggak mau keluar karena nggak mau gitu, aku mau sama Kanisa gitu, aku udah mau bareng sama dia gitu. Akhirnya tetap diusir sama papaku, entah gimana caranya. Itu baru kalau kata orang idenya agak-agak renggang gitu, aku gitu, makanya sempat kena gitu. Dan akhirnya gara-gara semenjak main itu terus kena di rumah juga, jadinya berlanjut. Jadi kayak setiap ngelihat tempat yang aku emang nggak bisa ngeliat, tapi kayak kalau ngerasa ada gitu kayak tiba-tiba bengong gitu kita ngeliatin. Selama kuliah pun di awal-awal deh, kayak di semester 1 semester 2 itu kan aku ikut organisasi mahasiswa. Itu kan ada LDKO-nya, itu juga emang sempat kena gitu. Jadi kayak kalau orang kena, aku juga ikut kena jadinya. Apa ya? Jadi gara-gara masalah yang main itu, akunya juga jadi gampang gitu ya? Jadi gampang, jadi kena juga sensitif. Tapi kesurupan di sekolah aku ini selesai ya pas angkatan aku lulus. Setelah angkatan aku lulus tuh, aku tanya ke adik tingkat adik kelas aku yang masih sekolah situ pun udah nggak ada kejadian gitu. Mereka masih aman-aman aja sampai sekarang. Jadi mungkin karena kesalahan kita yang mau kakak kelasnya yang emang mau coba-coba main, dan emang kita kan kayak nggak percaya. Mungkin karena kalau kata orang kalau nggak percaya malah di itu yang beneran, jadinya yaudah kita kena. Jadi yang kena di aku juga sama di teman aku satu lagi, dari 6 orang itu yang sisa 4-nya ya aman-aman aja gitu. Mungkin karena nggak sensitif juga gitu. Kanisa, pas pengalaman ini ada lagi nggak yang dialami gitu? Dialaminya jadi kayak lebih gampang sensitif aja, jadi kayak gampang ke distract gitu, kayak setiap jalan sendiri. Makanya sekarang mungkin sering dikhawatirin kan sama mama juga. Sebelumnya kan pas awal aku kena ini, yang pas di puncaknya itu kan sampai disamperin sama orang tua aku gitu, sama almarhum bapakku ke sekolah gitu, karena emang udah saking gak kuatnya bawa motor. Sampai ditanyain, kok bisa gitu, kenapa gitu, kok kamu bisa kayak gini gitu. Sebenarnya emang nggak pernah sama sekali gitu. Di keluarga aku pun nggak ada yang kayak gini gitu. Tapi jadi akhirnya makin sensitif gitu. Kayak kamar aku kan kasurnya yang ada kolongnya gitu kan. Ya entah ada anak kecil yang main di kolongnya, gerasak-gerusuk. Terus di lemari baju gantung aku gitu. Karena emang mungkin di rumahku itu juga belakangnya masih lahan kosong yang isinya bambu semua, dan di atas itu kan cuma aku doang yang tidur kan. Cuma aku yang tidur sama adik aku, karena di kamar aku itu di atas itu ada 3 kamar. Aku di kamar yang paling depan yang ada jendela langsung kelihatan keluar, adik aku di tengah. Nah yang pas di kamar depan itu emang semenjak aku ngalamin main itu tuh emang kerasa banget gitu diganggunya. Kayak dia main di kolong lah, ntar dia gerasak gerusuk di lemari baju gantung. Si anak kecil itu? Iya, kalau aja anak kecil itu entah kenapa dulu dia suka sama aku atau gimana kan nggak tahu gitu penyebabnya dia nempel atau kayak gimana. Terus sih yang pasti dia emang sempat ngeganggunya tuh sampai di rumah. Jadi pas main di sekolah pun berefeknya emang bener-bener panjang sampai ke rumah gitu. Di rumah juga kan entah ntar dia main di kamar mandi, atau kalau aku lagi di rumah sendiri dia gerasak gerusuk di bawah di kolong tangga. Jadi lebih ke semenjak kejadian itu bener-bener kayak nggak bisa ngeliat, tapi sensitifnya tuh dapat banget gitu. Kayak tiba-tiba kayak lagi ngomong tuh ngeliatin lahan gosong, kayak ngerasa nih kayak ada ini, tapi nggak ngeliat wujudnya, tapi kayak dalam hati kayak udah pikiran tuh kayak kebentuk aja gitu. Oh ini kayak gini gitu, di pokoknya ada ini gitu. Jadi kayak lebih wanti-wanti aja sih. Sekarang masih tapi? Sekarang masih, tapi sampai kesurupannya enggak, kayak tapi cuma ngerasain aja. Jadi sih udah nggak terlalu yang semoga sih enggak gitu. Tapi kalau misalnya di depan dalam satu ruangan masih ada yang ngalamin kayak gitu juga, pasti kena juga. Gampang ke bawah gitu pikirannya. Kalau ini
langsung nampakin gitu? Belum pernah, tapi pas enggak deh, kayaknya 2018 2017 ya. Itu masuk ke dalam kamera sih. Masuk. Tapi di Villa Puncak. Kita lagi di Villa Puncak, itu masuk di kamera HP papaku dulu. Tapi masih ada? Udah nggak, katanya nggak boleh disimpan. Kalau kayak gitu nggak boleh disimpan. Pokoknya pas itu aku foto pakai HP dia, terus aku kasih HP-nya, dia ngeliat fotonya. Jadi kita villa itu atas bawah, villa gede. Kita ngambil di bagian atas keluar balkon itu kolam renang tengah-tengah, tapi kanan kirinya itu kayak ada pohon pisang, maksudnya masih banyak pohon lah gitu. Nah dia nyelip di antara pohon pisang gitu. Jadi pas namanya juga bapak, maksudnya emang HP dia ngecek HP-nya nih, foto-fotonya. Jadi pas di zoom itu tuh ada, abis itu udah nggak boleh ada ya fotonya, dihapus saja. Itu sosoknya siapa ya? Ini sih pocong, jadi dia nggak mau ngasih ngeliat ke anak-anaknya gitu. Dia cuma ngomong ke mamaku, tapi kan mamaku juga nyampein gitu, makanya nggak boleh foto malam-malam. Soalnya banyak yang bilang juga kalau di pisang memang biasanya sih. Iya, makanya dia tuh kayak ngelip, jadi maksudnya aku tuh tipe yang masih kebayang jelas gitu kalau yang kayak gitu. Pas itu pun aku juga sempat jadi tim medis di acara Hima gitu, itu di daerah Kahuripan kalau nggak salah. Dia tuh kayak bungalow gitu tempat nginepnya gitu, dan itu ada empang, ada pohon rindang banget, dan situ tuh nggak tahu kenapa kayak gue tuh harus ngeliat ke sana gitu, dan bayangan tempat itu tuh sampai detik ini pun masih terbayang jelas gitu kayak gimana nya. Dan kalau yang villa itu masih terbayang jelas, ini kayak keluar balkon, ini tengah-tengahnya kolam renang, di sampingnya ada bangku yang ada payungnya gitu kayak di kolam renang. Itu ada pohon pisang, ada beberapa pohon, dan dia emang ngelip di tengah-tengah itu. Ya. Terus lebih ke emang mungkin dari dulunya gimana nggak tahu, tapi emang puncaknya semenjak gitu. Kayaknya emang nggak boleh meremehkan suatu permainan dari luar negeri. Berarti pas main itu sekarang tuh jadi kayak sensitif aja gitu ya? Iya, kayak lebih berasa gitu ya? Iya, lebih peka aja sih. Tapi untuk sekarang jangan sampai ditampakin juga sih, lebih serem kayaknya. Ya mungkin kalau ditampakin lebih serem. Iya, ini yang rasa aja. Kanisa sekarang kesibukannya apa ini? Kesibukannya saat ini kuliah sih, udah mahasiswa akhir juga. Kuliah aja ya? Kuliah kerja atau enggak sih, kemarin sempat kerja, terus sekarang udah enggak sih, karena kuliah kesehatan harus benar-benar fokus juga antara magang sama kuliah, jadi full nggak bisa kerja. Ya langsung kuliah aja ya Kak? Iya, langsung kuliah aja. Oke, bisa. Selain itu nggak ada lagi? Nggak ada sih, tapi kalau kayak gitu ya lebih ke cerita-cerita adik aku, mama aku, karena kan rumah pasti adalah benteng doanya pasti, gitu. Pasti. Jadi kalau yang udah ada di atas itu, di depan ya udah di depan aja, nggak bisa masuk. Tapi emang di depan adalah satu sosok gitu mungkin. Emang mama aku selalu ngomong gitu, ini ada gitu, jangan. Aku kan anaknya lebih suka kegiatan tuh malam gitu, kayak aku nyuci tuh lebih suka malam gitu, sedangkan nggak boleh gitu. Kadang aku nyuci sampai jam 11 jam 12, aku baru nyuci jam 11 12 malam, ngejemur di depan. Dan itu emang ada satu sosok yang seneng banget di pohon pisang gitu, tapi dia kalau kata mamaku tuh nggak bisa masuk ke dalam, cuma di luar. Tapi emang akunya suka, nggak tahu kenapa seneng aja gitu, berkegiatan di jam 11 jam 12 malam di luar gitu, entah ngejemur atau sekedar buka pintu kena angin gitu sih. Berarti nyokap bisa ngerasain juga dong, atau bisa ngeliat juga? Bisa ngerasain kayaknya, tapi kalau ngeliat kayak dia pernah di, soalnya dia emang parno dan setakut itu nggak untuk ditinggal di rumah sendiri ya. Berarti cuma ada adik ya? Iya, adik dua, mama. Iya, sekarang udah gitu. Berarti cuma itu aja? Iya, ada lagi? Kalau adik aku yang tengah, dia emang lebih ke bisa melihat, bisa
wujudnya gitu. Mungkin dua-duanya sama sih kayaknya, tapi kalau dia lebih yang ke peka untuk melihat. Kalau lebih peka aja gitu ya. Iya, karena kan tukeran kamar. Pas papa aku masih ada, gara-gara sering digangguin main di kolong sama di lemari gantung baju aku tukeran. Aku di kamar tengah, dia di kamar depan. Tapi kalau dia lebih parah digangguinnya, mungkin karena gak suka atau gimana, tidur dikagetin di mukanya. Lebih ke Kanisa. Abis itu pengalamannya ada lagi? kalau dia aku udah enggak sih, tapi kalau misalnya dia di aku, karena emang dia juga sensitif, tapi sensitifnya itu mungkin aku tipe yang masih tetap nggak percaya gitu kalau ada orang yang emang bisa melihat seperti itu. Dan karena kejadian aku sering digangguin di kamar pertama, jadi aku tukeran ke kamar tengah yang di utama, ya gangguan dia mungkin lebih parah. Mungkin yang di kamar itu nggak terima tuh gimana orangnya diganti, dia lagi tidur katanya di ituin mukanya di depan mukanya, iya dia tampaknya langsung. Makanya abis selesai itu langsung panas dingin, langsung sakit seminggu, demam. Iya, biasanya emang kalau ya orang yang ditampakin itu pasti langsung sakit sih ya. Langsung shock. Tapi aku masih nggak percaya sih kalau ada orang yang bisa ngeliat gitu meskipun ngalamin gitu. Tapi semoga aja jangan sampai nggak percaya ntar jatuhin beneran lagi kan, jangan ngeri juga. Oke, karena waktu udah malam, kita tutup aja sampai sini video kali ini. Jadi cerita Kanisa tuh cukup lumayan ya, cukup lumayan karena waktu udah malam juga, nggak enak juga ya kan, sama narasumber yang udah jauh kesini. Dan langsung aja video kali ini kita tutup aja langsung. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.